Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Muhammad Aziz, yang kedua Helmi Hauzan, dan yang ketiga Aditya Ramadhani. Nah, di sini kali ini kita akan membahas working capital. Dimana yang pertama itu pada modal kerja perusahaan adalah investasi jangka pendek yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis perusahaan. Beberapa masalah serius akan muncul pada konsep modal kerja, yaitu seperti yang pertama, ketidakkonsistenan dalam pengukuran beberapa komponen modal kerja. Yang kedua, perbedaan opini mengenai apa saja yang dapat dikategorikan sebagai modal kerja. Yang ketiga, kurangnya ketepatan dalam menentukan istilah yang menjelaskan tentang elemen-elemen dari modal kerja, seperti liquidity dan current. Selanjutnya, development of working capital concept. Nah, konsep tentang modal kerja diawali dengan perbedaan antara capital fix dan capital calculating pada awal abad ke-20. Nah, fixed capital ini yaitu uang yang dibelanjakan, yang dimana calculating capital diartikan sebagai item saham yang diperdagangkan, di mana merupakan bagian dan diganti oleh item yang sama pada siklus bisnis biasa. Definisi tersebut tidak begitu saja dapat diterima oleh anggota profesi akuntansi. Beberapa dari mereka takut bahwa masyarakat umum akan salah mengerti perbedaan tersebut. Tidak lama sejak saat itu, akuntan dari Inggris dan Amerika mulai melakukan pengujian nilai beberapa aset. Pada tahun 1940, konsep modal kerja sebagai dasar penentuan likuiditas mulai muncul. Walaupun masih terdapat beberapa pendapat yang tidak setuju mengenai pengertian pasti dari likuiditas. Next. Pada tahun 1947, The Committee of Accounting Procedure mengeluarkan ARB nomor 30 tentang peluncuran ini mendefinisikan ulang current asset sebagai kas atau sumber lain, pada umumnya diidentifikasi sebagai kas atau sumber lain ketika diharapkan dapat direalisasikan sebagai kas atau dijual atau juga bisa dikonsumsi selama siklus operasi bisnis perusahaan. Current liability didefinisikan sebagai debt atau obligasi, likuidasi atau pembayaran yang diharapkan untuk mendapatkan sumber daya yang pada nantinya dimasukkan sebagai current asset atau other current liability. Selanjutnya yaitu current usage. Konsep modal kerja menyiapkan informasi yang berguna dengan memberikan tanda-tanda likuiditas perusahaan dan tingkat perlindungan kepada kreditur jangka pendek. Next, yaitu selanjutnya komponen working capital. Ada yaitu current asset. Ya, pada current asset ini yang pertama ada kas, di mana kas ini memiliki kemampuan untuk memproyeksikan arus kas masa depan. Sangat penting bagi investor, kreditor, dan manajemen untuk memungkinkan kelompok-kelompok ini untuk menentukan yang pertama itu ketersediaan uang tunai untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Yang kedua, ketersediaan uang tunai untuk membayar dividen. Dan yang ketiga, jumlah uang yang menganggur yang dapat dengan aman diinvestasikan untuk digunakan di masa depan. Selanjutnya, current asset yang kedua itu adalah cash equivalent. Untuk membedakan antara manajemen kas dan kebijakan investasi, SFAS nomor 95 mendefinisikan secara setara kas sebagai investasi jangka pendek yang memenuhi dua kriteria berikut. Nah, itu mudah dikonversi menjadi jumlah kas yang diketahui dan itu cukup dekat dengan jumlah jatuh tempo sehingga nilai pasarnya relatif tidak sensitif terhadap perubahan suku bunga. Next, selanjutnya yang ketiga, current asset yang ketiga yaitu investasi temporer. Nah, pada investasi temporer, investasi yang diklasifikasikan sebagai aset lancar, mana aset lancar harus disiapkan di pasar dan dimaksudkan untuk dikonversi menjadi uang tunai dalam siklus operasi.
Investasi jangka pendek umumnya dibedakan dari uang tunai yang setara dengan perspektif investasi yang relatif lebih penting. Dengan tingkat pengembalian yang relatif lebih tinggi, 3 metode alternatif untuk melaporkan temporary investment telah diperdebatkan, yaitu historical cost, market value, dan the lower of cost of market. Ada 3 bagian dari investasi temporer, yaitu yang pertama metode biaya historis, melaporkan investasi sementara dengan biaya perolehan hingga pelepasan atau disposal. Yang kedua, investasi yang dilaporkan pada nilai pasar disesuaikan untuk mencerminkan perubahan nilai ke atas dan ke bawah, dan perubahan dilaporkan sebagai keuntungan atau kerugian kepada laporan laba rugi. Yang ketiga, metode lower of cost or market atau disingkat LCM, sebagaimana didefinisikan semula hanya melaporkan penyesuaian ke bawah dalam nilai investasi sementara. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Ramadandi. Kemudian yang keempat adalah piutang usaha. Piutang usaha diklasifikasikan ke dalam 2 kategori untuk penyajian laporan keuangan. Kategori yang pertama yaitu trade receivable, yaitu piutang yang berasal dari kegiatan operasional yang mana diklasifikasikan sebagai account receivable, notes receivable, and orders receivable. Kategori yang kedua yaitu non-trade receivable, yaitu piutang yang berasal dari non-operasional, seperti penjualan properti, pembayaran atas beban, piutang dividen, dan bunga. Selanjutnya adalah persediaan. Persediaan didefinisikan oleh APR nomor 43 FASB ASC, di mana persediaan menunjukkan atau menandakan agregat kumpulan barang-barang milik pribadi yang berwujud, di mana inventory tersebut yang pertama dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, yang kedua sedang dalam proses produksi barang atau jasa yang tersedia untuk dijual, dan yang ketiga persediaan untuk saat ini dikonsumsi dalam produksi barang atau jasa yang bersedia untuk dijual. Selanjutnya yaitu prepaid. Prepaid dihasilkan dari pencatatan masa manfaat masa depan yang diharapkan dari layanan yang akan diberikan. Terdapat 2 metode kadaluarsa biaya utama yang digunakan dalam pengukuran prepaid. Yang pertama adalah identifikasi khusus. Digunakan di mana pada barang-barang konsumsi seperti perlengkapan kantor. Yang kedua yaitu waktu, digunakan ketika tidak ada aset yang nyata, seperti asuransi yang belum habis masa berlakunya atau sewa dibayar di muka. Selanjutnya yaitu current liabilities. Current liabilities atau kewajiban liabilitas adalah kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu yang singkat, di mana biasanya 1 tahun atau kurang dari 1 tahun, dan akan dibayar dengan menggunakan aktiva lancar. Di sini terdapat kewajiban lancar yang paling sering dihadapi oleh perusahaan. Yang pertama adalah payables. Payables adalah kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi kepada pihak ketiga pada suatu periode akuntansi dan harus dibayarkan sesuai dengan kriteria dan syarat tertentu. Yang kedua adalah deferral. Deferral adalah jenis khusus dari penyelesaian kewajiban yang membutuhkan kinerja pelayanan daripada pembayaran uang. Di sini, penempatan deferral atau pendapatan yang ditangguhkan dapat dicantumkan di neraca sebagai kewajiban lancar yang disebut pendapatan yang belum dihasilkan atau pendapatan diterima di muka. Selanjutnya yaitu Financial Analysis of Company Working. Untuk mengevaluasi working capital position dan current operating cycle dari suatu perusahaan, kita tentunya dapat melihat dari masalah likuiditasnya, di mana dalam melihat masalah ini kita dapat mengevaluasi dengan cara melihat dengan beberapa rasio. Adapun rasionya seperti current ratio, quick ratio, cash flow from operation to current liabilities ratio, account receivable turnover ratio, inventory turnover ratio, account payable turnover ratio. Yang pertama itu current ratio. Current ratio ini merupakan sebuah rasio yang digunakan
untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Adapun rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Untuk hasil dari perhitungan ini kita dapat memperoleh kesimpulan, jika current ratio besar dari 1, maka perusahaan nyaman dalam hal keuangan. Kemudian jika current ratio kecil dari 1, maka perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban lancar. Saya Helmi Hauzan dengan nomor BP 1810532010 akan menjelaskan tentang quick ratio. Quick ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar. Rumus yang dapat digunakan yaitu aset lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar. Jika hasilnya lebih dari 1, maka perusahaan memiliki aset yang liquid untuk membayar kewajiban lancarnya. Sedangkan kalau misalnya kurang dari 1, berarti perusahaan tidak memiliki aset yang liquid untuk membayar kewajiban lancarnya. Next itu ada cash flow from operation to current liabilities ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan kas yang tersedia dan yang disimpan di bank. Selanjutnya itu ada account receivable turnover ratio, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk menagih piutangnya dalam basis waktu. Rumusnya yaitu net credit sales dibagi dengan average accounts receivable. Selanjutnya itu inventory turnover ratio, yaitu efisiensi perusahaan dalam mengatur dapat dianalisis dengan menghitung inventory turnover ratio. Rumusnya itu cost of goods sold dibagi dengan average inventory. Selanjutnya itu account payable turnover ratio. Rasio akhir membantu mengevaluasi pola pembayaran perusahaan kepada pemasok dengan menganalisa hutangnya. Dapat dirumuskan dengan inventory purchase dibagi dengan average accounts payable. Untuk selanjutnya itu ada standar akuntansi internasional. IASB telah mengeluarkan pernyataan pada isu-isu yang mempengaruhi working capital. Yang pertama itu penyajian aktiva lancar dan kewajiban lancar dalam IAS nomor 1 yang telah direvisi, yaitu penyajian laporan keuangan. IASB tidak berurusan dengan masalah penilaian. Namun Dewan mencatat bahwa beberapa pengguna laporan keuangan melihat klasifikasi aset dan kewajiban menjadi lancar dan tidak lancar, seperti menyediakan sarana untuk mengukur likuiditas suatu perusahaan. Sedangkan yang lain menganggap klasifikasi ini sebagai identifikasi sumber daya perusahaan dan kewajiban yang beredar. IASB mencatat bahwa kedua konsep ini agak kontradiktif dan telah menyebabkan klasifikasi item lancar dan tidak lancar berdasarkan konvensi, bukan berdasarkan konsep lainnya. IAS nomor 1 mengizinkan perusahaan untuk menyajikan secara terpisah aktiva lancar dan kewajiban lancar. Keputusan ini didasarkan pada ketidakmampuan Dewan untuk menyetujui kegunaan konsep karena adanya keterbatasan. IAS nomor 1 yang telah direvisi menyatakan bahwa aset dan kewajiban harus diklasifikasikan sebagai akun lancar atau tidak lancar, kecuali penyajian likuiditas menyediakan informasi yang relevan. Yang selanjutnya itu ada akuntansi untuk investasi dan pengungkapan sekuritas adalah IAS nomor 25 tentang akuntansi untuk investasi. IAS nomor 25 memungkinkan investasi diakui sebagai aktiva lancar yang diperhitungkan berdasarkan metode nilai pasar atau nilai terendah. Nilai investasi tercatat saat ini yang diizinkan dapat ditentukan secara portofolio agregat dalam total atau dengan kategori investasi atau secara investasi individu. Tetapi IAS nomor 25 menyatakan preferensi umum untuk portofolio investasi agregat atau basis kategori. Untuk perusahaan yang tidak secara terpisah mengungkapkan aktiva lancar di neraca mereka, pembedaan harus dibuat untuk tujuan pengukuran dalam menentukan nilai yang tercatat. Selanjutnya itu ada akuntansi untuk persediaan IAS nomor 2 yang telah direvisi mengenai persediaan. Dalam IAS nomor 2, IASB mencatat bahwa tujuan pelaporan persediaan adalah untuk menentukan jumlah yang tepat untuk mengakui bahwa sebagai suatu aset dan membawa ke depan sampai pendapatan terkait diakui. Komite menyatakan preferensi untuk metode identifikasi khusus penilaian persediaan ketika item yang ditukarkan atau diproduksi dan dipisahkan untuk proyek tertentu. Metode ini dipandang tidak pantas ketika sejumlah item ditukarkan. Dalam kasus ini, IASB menyatakan preferensi yang baik adalah metode FIFO atau metode weighted average. Namun LIFO adalah alternatif yang diperbolehkan.
Berdasarkan IAS nomor 2 yang telah direvisi, penggunaan LIFO tidak lagi diperbolehkan. Selain itu, jumlah persediaan write-downs ke nilai realisasi bersih harus diungkapkan dan termasuk untuk memperhitungkan persediaan penyedia layanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.